Agnostik kontra dengan hidayah. Mana yang lebih baik? Yuk kita saksikan berikutnya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Agnostik kini tengah ramai diperbincangkan di kalangan anak muda karena idealismenya dalam pola pikir, terutama sudut pandangnya dalam melihat agama. Apakah benar agnostik itu merupakan balutan dari agama juga? Dan tujuannya untuk apa? Mari saksikan pemaparannya bersama Ustadz Kainama hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya kembali di Cerita Untung ya. Untuk yang udah komen, kritik, saran atau juga mungkin memberi masukan, monggo silahkan sebanyak-banyaknya. Ini karena channel saya juga sekaligus untuk cari ilmu di sini juga. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat channelnya. Nah, belakangan lagi rame ngomongin mengenai agnostik di beberapa channel-channel ngobrol atau podcast ya mengenai agnostik dan sudut pandangnya. Tapi sebenarnya agnostik yang dibicarakan ini benar-benar agnostik bukan sih gitu. Dasarnya apa sih? Emang lahirnya dari mana sih agnostik gitu? Apa ini cuma gaya-gayaan doang? Nah, kayaknya saya juga bukan orang yang tepat untuk menanggapi itu atau juga membicarakan ini karena ilmu saya juga jujur masih kurang gitu ya guys ya. Tapi episode kali ini mungkin kita akan bahas agnostik dari sudut pandang Islam dan sejarah gitu ya. Jadi mungkin untuk yang berbeda keyakinan atau juga mungkin yang berbeda mungkin ada perbedaan pemahaman atau juga mungkin nggak sependapat, itu sah-sah aja, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau mau tetap mau nonton ya saya disclaimer dulu bahwa ini sudut pandang Muslim dan juga sejarah-sejarahnya. Jadi untuk teman-teman semuanya monggo silakan tonton sampai habis ya. Jika berbeda silahkan dipegang pendapatnya masing-masing. Jika bermanfaat monggo silahkan di-share. Yang berikut ini hadir adalah guru kita yang luar biasa, yang tentunya juga sudah berapa kali kita mencoba untuk mengajak beliau kembali duduk di tempat ini, tapi waktunya masih qadarullah belum ketemu ya. Beliau hitam manis tapi ilmunya luar biasa. Langsung ketemu dengan guru kita Ustadz K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz Bule ini. Waduh, Insyaallah sehat Ustadz. Alhamdulillah khair. Waduh, memang susah ya nangkap antum ya. Penuh banget gitu kayak kegiatannya. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Ya. Ngebahas mengenai mungkin banyak teman-teman saudara kita yang berbeda pola pandangan gitu ya mengenai hidup gitu ya. Mungkin nanti juga pernah ketemu ya, ada orang mungkin punya pendapat mengenai agnostik gitu. Boleh nggak Ustadz mungkin pandangan antum seperti apa mengenai itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warhamni lisani yafqahu qawli ma ba'd. Agnosticism ini sebetulnya gini. Ketika seseorang baik itu dengan latar belakang keluarga atau latar belakang orang tersebut, individu tersebut agamanya Islam, latar belakang keluarganya turun-temurun agama Islam ataupun Kristen ataupun apapun agamanya, itu sebetulnya ketika mengucapkan kata agnostik itu sebetulnya di Kristen. Kok Kristen? Memang sejarahnya gitu. Kata agnostik itu diawali oleh kekristenan. Tahun berapa? Jadi Christianorum itu sekitar tahun antara 451 sampai dengan 830-an. Jadi 451 sampai 831. Jadi kira-kira berapa ratus itu? 400 tahun. 451 sampai 831-37 itu. Kenapa itu tahun itu disebutnya nama? Karena disitulah timbul pertama kali kutukan atau dogma orang-orang yang menamakan dirinya gereja mula-mula kepada segala sesuatu yang bersifat gnostik, bukan agnostik. Gnostik ini artinya dari kata bahasa Yunani gnostos. Gnostos itu artinya knowledge. Oh gitu. Iya, Sophia. Pencerahan, pengetahuan yang mencerahkan, cahaya, Lucifer. Lucifer itu sebetulnya iblis itu namanya Lucifer karena dia lux, Lux,
Luxor. Pernah dengar? Luxor. Apa? Piramid. Piramid tapi yang bersinar gitu, yang memancarkan sinarnya. Apa? Oh, jadi Lucifer itu ada hubungan dengan Luxor namanya. Maksudnya ini maksudnya iya. ini ya, apa? jangan ke situ ya. Ya kan kita bahas. Aduh, Jadi penasaran. bahasa yang lain penasaran. Teng ternyata ada nyambungnya juga ya. Iya, nah nanti dari kata Lucifer, Luxor, lux itu yang bersinar, bercahaya. Lalu timbul kata Lucian, Lucian tulisannya. Lucian, Lucian. Lukan. Jadi dari kata lukan juga nanti ada cabang katanya lari ke serigala. Lucian, manusia yang bisa kayak werewolf gitu. Werewolf banyak itu jadi. Oh itu emang itu kalau nggak salah ada ini juga namanya emang kayak lukan gitu. Aduh ada di film itu tuh. Iya. Aduh namanya begitu mirip-mirip itu tuh. Ya terserah lah. Pokoknya Lucian, Lukan, lalu ada Lucius, lalu ada Lukas, Lukos, dan semuanya itu asalnya dari Lucifer. Lucifer itu dari mana? Segala sesuatu yang bersinar. Pecahan dari Gnostos, knowledge Sophia yang menerangi. Jadi itu apa knowledge apa Sophia. Oh jadi kayak misalnya gini, dongeng manusia berbahasa gerak werewolf itu sebuah dongeng yang diciptakan juga di waktu itu. Oh iya jelas. Ini kan sebetulnya trik marketingnya supaya diundang lagi sama Aki Ari kan. Next nih kayaknya nih ya. Ya baik. Gini jadi apa hubungannya Satke? Kenapa kok? Karena di Islam tidak pernah mengenal kata agnostik, Gnostos. Gnostos itu kata Yunani koine. Dan kata Yunani ini hanya dipergunakan oleh gereja. Jadi kalau ada orang yang Islam dari keturunan Islam, dia Islam, lahir Islam, terus dia bilang sekarang saya agnostik. Oh, kapan dibaptis? Gituin aja tanya. Kenapa? Karena istilah agnostism itu hanya muncul dan berada di wilayah kekristenan. Jadi saya bingung kalau ada orang Islam tiba-tiba bilang aku Islam agnostik. Aduh saya rasanya mau ketok kepalanya, maaf ya jangan marah. Nakal nggak tahu ngomong gitu ya. A itu artinya tidak. Gnostos artinya berpengetahuan, have knowledge, have Sophia. Jadi agnosticism artinya tidak berpengetahuan. Jadi kalau ada yang bilang, aku agnosis saja. Berarti Anda sedang membuat dirimu di hadapan orang, memperkenalkan sebagai orang yang bodoh. Iya dong. Jadi dia memperkenalkan dirinya bahwa dia bodoh gitu. Iya dong. Ya habis apa? Agnostos. Gnostos adalah ilmu pengetahuan. Iya. Berarti orang yang tanpa ilmu pengetahuan bicara gitu. Iya. Oh. Kenapa harus bangga? Dan kenapa harus jadi booming dibahas? Saya juga bingung. Banyak yang agnostik kan. Dan sejarah agnostis adalah yang tadi saya bilang. Ketika pertama kali namanya early church fathers atau orang-orang gereja mula-mula, bapak-bapak gereja mula-mula. Wah, early church father dimulai dari 400 CE ya. Apa Common Era Masehi 400 Masehi terus sampai nanti 851 Masehi. Itu apa yang terjadi kepada orang-orang agnostik? Itu hal-hal yang sangat menjijikkan. Apa tuh? Karena disitulah timbul nanti penyiksaan dengan gaya yang tidak terbayangkan, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada lagi setelahnya. Siapa pelakunya? Yang agnostik atau yang agnostok? Yang mengutuk Gnostis. Sehingga orang-orang yang sebetulnya bukan agnostik menjadi agnostik. Karena pelan-pelan. takut. Pelan-pelan. Gini, ada namanya Gnostos kan tadi yang saya bilang. Ini belum ada A-nya belum. Pada saat itu ada Gnostos. Sehingga Dewan Gereja mengetahui bahwa ada kumpulan tulisan Gnostos. Kumpulan tulisan Gnostos yang namanya gospel Gnostik. Nah, itu dikutuk oleh Dewan Gereja. Kenapa? Karena di situ banyak mengandung kebenaran yang sebetulnya berbahaya bagi pelan-pelan ya. Berbahaya tulisan itu bagi keberadaan gereja yang mempertuhankan Kristus atau Jesus itu menjadi Tuhan di dalam bagian Trinitariannya. Jadi Yesus Kristus adalah sepertiga atau satu bagian dari tiga ketuhanan ini, yang namanya dibilangnya
apa tameng itu tameng Trinity. Trinity Shield. Ya. Trinity Shield, salah satu bagiannya. Nah, kitab-kitab Gnostis ini kitab kebenaran, kitab knowledge dibilangnya. Kitab Gnostos, namanya The Gospel of Gnosticism. Jadi banyak itu gospel, banyak banget. Ratusan. Banyak itu. Contoh part mana yang membahayakan itu? Bawa telepon dong. Hah? Bawa telepon dong. Bawa. Asik. Ketiknya gini. Ini salah satu ya kebenaran ya. Yang Gnostos keluarin. Yang Gnostos banyak nih ya. Ada satu kitab yang juga belakangan ini lagi ngetop aja. Apa? Ketiknya gini, The Gospel of Barnabas. Pilihannya itu yang websitenya The Sacred Text, SACRED. Sacred. Suci. Ya, Sacred Text. Okay. Ada kan? Udah. Dibuka udah. Ke bawah cari nomor 39. Ada paragraf kedua apa ketiga yang tulisnya Adam di depannya. Adam having sprung. Itu di blog lalu diterjemahkan aja Ustaz biar supaya kita tidak meraba-raba artinya. Adam setelah bangkit berdiri melihat di udara sebuah tulisan yang bersinar seperti matahari yang berbunyi, hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Lalu Adam membuka mulutnya dan berkata, Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allahku, karena engkau telah berkenan menciptakan aku. Tapi beritahu aku berdoa kepadamu, apa arti pesan dari kata-kata ini? Muhammad adalah utusan Tuhan. Apakah ada pria lain sebelum aku? My God. Interesting. Sekalinya ngasih apa namanya, bukti kayak begini. Ya. Nah, Injil Barnabas ini sekarang nggak dipakai tuh, Mas? Nggak dipakai, tapi ada. Ayo dong 112-nya. Mundur lagi dong. Satu lagi. Abis ini udah deh. Saya nggak ngasih banyak-banyak biar nggak pusing. 112. Kan ada tuh di angka-angka yang tadi tuh biru. 112 ada. Ada. Paragraf berapa? Jesus answered, satu paragraf ini yang paragraf berapa? Paragraf yang ada tulisan Jesus answered. Oke. Ya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin juga di rumah ya. Bisa. Oke. Langsung aja di copy paste di Google Translate teman-teman semua. Bisa kok. Oke. Saya baca ya Ustaz ya? Boleh, Fadl min fadlik. Yesus menjawab, percayalah padaku Barnabas bahwa aku tidak dapat menangis sebanyak yang seharusnya, karena jika manusia tidak menyebutku Tuhan, aku seharusnya melihat Tuhan di sini seperti Dia terlihat di surga, dan seharusnya aman dan tidak takut pada hari penghakiman. Namun Tuhan mengetahui bahwa aku tidak bersalah, karena aku tidak pernah mempunyai pikiran untuk dianggap lebih dari sekedar budak yang malang. Dia nggak pernah menganggap dirinya Tuhan. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Tidak, aku berkata kepadamu, jika aku tidak disebut Tuhan, aku seharusnya dibawa ke surga ketika aku meninggalkan dunia. Sedangkan sekarang aku tidak akan pergi ke sana sampai hari kiamat. Sekarang lihatlah, apakah aku mempunyai alasan untuk menangis? Ketahuilah, hai Barnabas, bahwa untuk ini aku harus mendapat penganiayaan yang hebat, dan aku akan dijual oleh salah satu dari muridku seharga 30 keping uang. Maka aku yakin bahwa siapapun yang menjualku akan dibunuh atas namaku. Karena Allah akan mengangkatku dari bumi dan akan mengubah penampilan si pengkhianat, sehingga setiap orang akan percaya bahwa dia adalah aku. Namun ketika dia meninggal dengan cara yang buruk, aku akan tetap berada dalam kehinaan itu untuk waktu lama di dunia. Namun ketika Muhammad datang, insyaallah, utusan suci Tuhan, keburukan itu akan hilang, dan ini akan dilakukan Tuhan karena aku telah mengakui kebenaran tentang Mesias. Siapa yang akan memberiku pahala ini, agar aku diketahui masih hidup dan tidak asing dengan kematian yang keji ini. Masya Allah. Ini jauh sebelum Rasulullah hadir ya. Dan tulisannya tulisan asli yang sudah ada kan, gitu. Bukan ditulis setelah ada. Enggak, bukan. Nabi Muhammad gitu. Bukan. Ini di abad 1 ini kan? Abad berapa? Tahun 150-an. 150-an. Ya. Udah ditulis duluan ini maksudnya. Ya, ini bukan tulisan orang muslim ya guys. Ini bukan tulisan orang muslim. Ini langsung dari Injil Barnabas yang saat itu belum ada sosok yang namanya Muhammad. Rasulullah belum ada. Insyaallah. Oh, jadi itu contohnya. Itu contoh ya. Dari beberapa
banyak lagi kitab-kitab yang diketok palu pada tahun 431 itu. Afwan Ustaz. Berarti gini, Gnostos itu sebenarnya mereveal beberapa kebenaran-kebenaran yang menurut mereka kok beda dengan ajarannya sekarang, begitu. Dia reveal kebenaran tersebut, dia misalnya Saripati dari ada yang ada di Injil dibukakan bahwa ini nggak dibahas gitu misalnya, atau ternyata beda yang diajarkan dengan yang sebenarnya tercatat nih di Injil gitu. Dan mereka kemudian mereka menganggap, tapi mereka bukan Muslim karena waktu itu belum Rasulullah belum hadir kan, dan mereka menamakan diri mereka Gnostos, yang teredukasi, atau mentadaburi dengan benar sebenarnya Injil yang aslinya gitu. Nah kemudian rombongan Gnostos itu dibilang agnostos oleh Dewan Gereja. Karena apa? Karena kitab-kitab Gnostos ini, kitab-kitab Gnostis ini, kitab-kitab pengetahuan ini berlawanan dengan misi gereja mula-mula yang ingin menjadikan Kristus jadi Tuhan. Karena pada saat itu kan orang belum ada. Gini deh, ketik contohnya gini deh. Kisah Para Rasul 19 tanda bagi 2 versi paralel. Nanti ada Alkitab Sabda. Begini. Iya, diklik aja yang atas itu Alkitab Sabda. Jadi biar sah gitu. Alkitab Sabda. Itu. Kisah Para Rasul 19.2 versi paralel. Nanti udah diklik, nanti di paling atas tuh ada yang di blok kuning kan. Gedein aja baca. Blok kuning ini. Baca. Jadi bentuk tampilannya kayak gini ya guys ini. Iya, silakan. Nanti ya, nanti dilihat, nanti kita keluarin di situ secara besar. Kisah Para Rasul 19.2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi orang zaman dulu tuh sebetulnya Kristen nggak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus nggak ada karena orang nggak ada yang tahu. Itu adalah produk gereja. Berarti sebenarnya bid'ah bagi mereka nih. Apanya? Yang Trinitas ini? Berarti bid'ah berarti, kan nggak ada di ini kan? Nggak ada. Jadi hal yang di bid'ah ini itu diketahui oleh rombongan yang membaca kitab-kitab Gnostos, sehingga ini nggak suka. Kan ini penguasanya pada saat itu. Ya kan early church father atau gereja awal mula-mula ini, bapak-bapak gereja awal, ini kan orang-orang yang Romans. Romans kan penguasa pada saat itu. Dan dia ingin menampilkan hal ini, yaitu Trinity, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tahu orang-orang ini nggak ada itu, nggak ada. Tuhan satu. Yesus ajaran kita Tuhan satu, sembah Allah, sholat yang sempat kita bahas tuh kan. Sholat walaupun cuma 3 waktu ya. Subuh, zuhur, asar waktu itu kita bahas kan. Ya nggak apa-apa kan. Memang tapi sholat kan itu syariah. Syariah yang berakidah kepada tauhid gitu kan. Ini apa tuh? Tahu nggak Roh Kudus? Nggak tahu. Kita baru dengar, emang nggak pernah ada Roh Kudus. Bantai. Dan orang-orang yang lari, orang-orang yang berpengetahuan yang dibutuhkan itu disebut Gnostos. Jadi sebenarnya Ustadz, salah satu siksaannya yang duduk itu, yang dibilang pelana itu. Ngerti nggak? Enggak. Jadi yang ini tapi jadi kayak besi gitu, tapi tajam gitu. Lalu orang duduk dan kakinya dua-duanya dibebanin. Jadi dia kebelah dong. Ya, tapi dalam waktu yang lama. Lalu ada banyak lagi siksaan yang lama jaraknya. Karena memang ini sistem siksaan lama ini tidak bikin orang cepat-cepat mati. Jadi pertunjukan malah biar orang nggak ngikutin itu. Yesus itu kan salib itu sebetulnya bukan mati cepat. Itu paling cepat mati 3 hari. Ini agnostik nih, makanya itu saya mau bilang, jangan akui dirimu sebagai, ya kalau mau akui ya terserah. Nggak bisa makan antum. Kalau saya cerita agnostik, wallahi nggak bisa makan. Penyiksaannya berat juga itu ya, maksudnya gitu, jadi macam-macam. Penyiksaan seperti itu termasuk mungkin gaya waktu itu crucifixion segala macam itu. Sebenarnya itu publicity stunt. Iya. Biar orang nggak ngikutin. Iya. Itu kan makanya itu dipajang di umum, di halayak kan. Jadi jenis-jenis kayak gitu memang dulu zaman itu ditrenkan biar orang, ya publicity stunt, maksudnya biar orang kemudian nggak mencontoh itu atau nggak ngikutin nama gerakan, atau otherwise lo akan jadi salah satu yang di situ gitu kan. 2 Makabe 7. 2 spasi Makabe spasi 7. Makanya saya bingung ada muslim yang berani bilang saya muslim tapi agnostik. Come on, kamu tahu nggak agnostik gitu?
Alkitab Deuterokanonika. Oke, ya baca aja. 7 orang bersaudara serta ibunya disengsarakan. Oke, pelan-pelan. 7 orang bersaudara bersama mami. Diapain tuh? Terjadi pula yang berikut ini. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Oke. Ini lambang agnostik tuh apa? Orang yang mengagnostik orang. Jadi bukan mengagnostik orang. Itu lambangnya apa? Lawan hukum agama. Jadi kalau dibilang aku tidak melawan hukum agama, aku tidak keluar, aku agnostik. Engkau sebetulnya yang melawan hukum agama. Terusin Ustaz. Enggak, ini makan daging babi yang haram. Ini berarti dulu nih pasti ya haram. Berarti zaman Nabi juga zaman Nabi Isa, babi itu haram ya? Ya haram. Kan ada tatanannya, Mak. Ada. Oh. Nah, tapi kenapa pengikutnya maksudnya nggak mengharamkan babi juga? Ya berarti bukan pengikut Yesus dong. Tapi kalau di Injil dimakan disebut nggak? Ada. Mau ntar habis ini saya tunjukin. Ya ini agnostik. Ini perkembangannya jadi lebar gitu. Jadi kalau mau ngomong soal Anda apologet, Anda nggak bisa bilang Anda itu apologet kalau Anda nggak harus wide view ya. Harus. Jadi bukan dari sisi teologi saja. Nanti ada historical, ada sosiologi, antropologi, linguistik. Terus tatanan akademikal itu luas harus. Kalau nggak kuat gitu menghadapi. Maksudnya kan yang data by data gitu ya. Iya. Guys, gini teman-teman semua ya, untuk yang berbeda keyakinan nggak usah ditonton, takutnya salah persepsi. Ini kita ngebahas di pandangan untuk teman-teman Muslim mengenai tanggapan mengenai agnostik ini gitu ya. Maksudnya biar dia dapat pelurusan lah secara data gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang ingin mencari tahu ada data dan ilmu sini, monggo aja silakan ditonton. Yang kedua, maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Terus? Yang ketiga, maka geramlah sang raja, lalu diperikatkannya untuk memanaskan kuali dan kancah. Segera setelah semuanya menjadi kuali dan kancah, tahu nggak? Kuali besar. Kuali besar. Kancah itu minyak yang di dalamnya. Jadi dipanasin. Terus mau digoreng dong dia. Baca dulu. Segera setelah semuanya menjadi panas, diperintahkanlah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti, dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara yang lain serta ibu mereka. Jadi kalau kita baca semua dari chapter 7 ini ke bawah, Ustaz, semuanya sampai ibu-ibunya mati hanya karena nggak mau makan babi. Tapi sistem penyiksaannya itu tidak pernah ditemukan sebelumnya, dan sesudahnya juga tidak. Apa itu? Dibikin sengsara tapi matinya lama gitu. Kan itu di scalp itu dikupas. Iya, diparut, dikupas kulit kepalanya, dikulitin. Nah, setelah di kepalanya, nanti semuanya dikupas itu, Ustaz. Ini saya baca lagi nih. Kalau boleh saya baca lagi, Ustaz. Boleh. Setelah orang itu dipuntungkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api dan menggorengnya di dalam kuali. Sementara uap dari kuali itu merata luas, maka saudara-saudara lain serta ibu mereka saling mengajak untuk mati secara perwira. Asik ya? Bayangkan. Inilah orang-orang yang diagnostikkan. Maka itu kalau sekarang ada orang bilang, aku agnostik. Engkau sebetulnya mengagnostik orang yang gnostos. Engkau membuat orang lain salah. Padahal orang lain itu berpengetahuan. Orang-orang yang agnostik biasanya kalau ngobrol sama orang Muslim atau orang Kristen yang bertuhan begitu, mereka menganggap, udahlah. Lu juga udahlah, lu nggak tahu lah, udahlah kita nggak tahu tuh, soal itu terlalu tinggi, udah nggak usah dibahas. Udahlah kita jadi orang baik aja. Yang penting kita kalau jadi orang baik, Tuhan itu adil, orang baik itu masuk surga. Itu pemikiran agnostik yang mana? Ini yang menghancurkan iman-iman orang beragama melalui penyiksaan daging, physically abused, tortured. Jadi gini ya, Anda yang ngomong saya agnostik, udahlah, hati-hati atau belajar lagi lah.
belajar dulu Dia ya. mau pakai logika ini apa namanya? Misalnya gini, dia orang baik juga, nggak masa ya kemudian nanti masuk neraka kan gitu. Misalnya gitu. Ya. Dia orang baik tapi nggak seakidah gitu misalnya kan, dia akan masuk neraka bagi orang Islam kan gitu. Dan itu nggak adil bagi mereka. Sama nggak adilnya guys ketika begini, ada orang kerjaannya jago, dua-duanya jago kerja nih. Yang satu kerja di perusahaan besar, satu perusahaan kecil gitu. Atau nggak kerja, tapi kejagoannya sama. Yang satu dapat gaji gede, yang satu nggak. Perbedaannya apa? Karena dia di institusi itu kan. Gampang aja sih sebetulnya jawabannya. Jawabannya gampang aja. Iya. Sama-sama bekerja baik, punya kemampuan baik. Yang satu gaji gede, yang satu nggak digaji. Iya. Yang beda kan apa? Karena dia ada di institusi yang itu, di institusi yang benar, yang menghargai dengan yang benar kan gitu kan. Iya. Ya itulah Kan dia. logikanya gampang kan logika pendek ya gitu. Dasar. Nah, tapi itu mungkin atau mungkin ini satu ya untuk menutupi kebenaran atau untuk mereka orang-orang yang generasi memang dimalaskan untuk nyari. Gitu. Begini Ustaz sih. Istilah-istilah ini timbul sebelum ini maaf. Ini gaya berikut ini. Sebetulnya agnostism ini gaya-gaya berikut ini. Udah berikut. Yang sebelumnya apa? Gini. Ini udah metamorfosa jadi jatuh sekarang. Ya, metamorfosis. Gini. Pernah dengar nggak dulu? Bahkan ada orang Muslim bilang gini, jangan takut murtad. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada yang ngomong Ada emang gitu? Ada. Man. Kenapa takut murtad? Salah seorang Muslim yang dipanggil kiai, sekarang sudah almarhum beliau. Itu justru bilang gitu. Kenapa Anda takut murtad? Jangan takut murtad. Istilah itu, dulu tuh sebelum ini ya, sebelum agnostism ya, itu ramai. Jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Terus nggak laku kan, nggak mempan. Karena orang mencari tahu murtad itu artinya apa. Ya kan? Lalu ada istilah keluar lagi, hai orang Kristen, jangan engkau mualaf. Gitu kan, jangan kau mualaf. Nggak laku lagi. Malah makin banyak orang Kristen yang mualaf. Dan banyak saudara kita tersayang di bumi Republik Indonesia ini bukan karena dipaksa ya, tapi karena dirinya sendiri yang mungkin dapat hidayah dari Allah, dari Buddha, dari Hindu, ya kan, Kristen, Katolik, Konfusius, atau bahkan orang-orang yang tadinya ateis, bule-bule itu kan pada syahadat, ya kan, itu karena cintanya Allah melalui hidayah. Nah, jangan dilarang jadi mualaf. Kamu boleh jadi agama apa aja, asal jangan Islam, gitu kan? Oh, mirip ini diskusi saya sama Jesslyn kemarin. Yang lain boleh sama yang Jesslyn yang dibilang Felix Yowanita itu. Dia dibilang apa itu? Oh, Cici. Katanya boleh agama asal jangan Islam kan. Islam terbukti kan? Is out of the table katanya. Kan terbukti kan? Itu pernah ada gitu. Nah, terus berjenjang sampai akhirnya kemarin mulai ada seperti gini, menjadi menjadi victim, playing as a victim gitu, act as a victim. Contohnya gini, kami ini minoritas Kristen ya, saudara Kristen dan Katolik gini. Ada tidak semua, ada yang begini. Kami ini minoritas, kami ini dibilang kafir, kasar gitu. Tanpa mau menggali, tanpa mau cari tahu tentang apa sih kata kafir itu. Kafir itu kan kafaro, covering up something. Covered berarti ya, tertutup gitu kan? Iya, menutupi. Jadi bukan tertutup, menutupi. Act like, jadi bertindak sebagai seseorang atau individu yang menutupi sesuatu. Kan kafaro itu kan zaman dulu di budaya Arab itu kan para yang suka tanam benih itu ditutup sama tanah dan mereka tutup lagi sama kain selimut supaya hewan-hewan malam itu seperti bajing-bajing yang ada di padang gurun itu tidak gali, tidak makan itu. Gitu kan maksudnya. Jadi cover gitu. Cover. Berarti kalau kafir itu tidak kasar. Itu gelar. Kalau kamu tidak mau dipanggil kafir, jadi Islam. Beres kan? Mungkin poinnya bukan ke sana. Oh iya. Ya enggak. Ini maksudnya poinnya bukan ke kafir. Mungkin karena konotasi bahasa kafir kan. Iya. Mestinya kita manggilnya enggak ke situ saat. Mestinya enggak manggilnya cover gitu. Dia enggak tersinggung kan. Padahal artinya sama kan? Sama. You covering up something. Jadi gini, ketika
Ketika orang bilang itu kata-kata kasar, bagaimana mungkin Tuhan pencipta kami, muslimin wal muslimah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu memberikan surat Al-Kafirun kepada baginda Rasulullah. Kalau kata-kata itu kasar, tidak ada kata-kata yang tidak baik dalam Al-Qur'an. Tidak ada, itu firman Allah. Allah itu sumber kekudusan. Bagaimana dia mengeluarkan satu kalimat saja, satu kata saja, satu diksi saja yang tidak sesuai dengan kekudusannya. Kafir. Ya jangan kafir lah, non muslim. Qul ya ayyuhal non muslim. Non muslim lebih kasar daripada kafir. Muslim, al-islamu, as-salamah, orang yang diselamatkan. Selamah, damai, peace. Ya kan? Totally submit, berpasrah seutuhnya kepada Allah. Kalau non, berarti dia tidak selamat. Non muslim justru lebih berat ya dia. Wih jangan, kasihan kan kita tidak sayang sama orang Kristen. Oh, ya mungkin karena mereka nggak paham Islam itu kan itu bahasa panjangnya adalah salamat kan gitu. Salama, aslama gitu kan. Iya. Cuma non muslim berarti non selamat berjadinya. Oh ya mestinya. Kalau covering up, kafirun, orangnya, apa? Ya kayak gitu-gitu. Pokoknya akhirannya ya kan berarti individunya, personnya, kafirun. Nah kalau engkau tidak mau dibilang kafirun, buka covernya. Covernya buka. Jadi kafir itu menutup dari kebenaran kan gitu. Jadi kalau nggak mau dibilang, buka aja. Buka aja, gampang kan? Gampang kan? Ya logiknya begitu dapat itu. Ibaratnya ya semudah itu sebenarnya. Penyampaiannya adalah kamu masih tertutup berarti kan. Gitu. Kalau Islam disebut oleh orang nonis apa? Kristen. Sebutannya buat Islam, non Islam. Bukan non Kristen apa? Sebutannya. Kita disebut apa oleh orang non Muslim, terutama Kristen. Kalau dulu saya masih non Kristen gitu. Kalau waktu zaman Ustadz belum Muslim panggil. Ya sesat iblis lah, gampang aja. Nggak ada domba tersesat. Domba itu untuk orang Kristen. Jadi domba yang tersesat kalau ada orang Kristen itu keluar dari kekristenan, itu baru domba tersesat. Tapi kalau Islam dari lahir, iblis lah, setan penyesat. Tapi kalau sesat, pengikut nabi palsu. Kalau sesat aja sih nggak terlalu kasar juga sesat. Menurut saya ya, sesat nggak terlalu kasar. Maksudnya nyasar gitu kan. Iya. Berarti kita nggak perlu marah juga. Kamu sesat nggak? Ya, apa-apa. Nyasar kali maksudnya. Sama aja kayak misalnya gitu kali. Apa namanya ketika kafir. Mungkin cara penyebutannya kadang-kadang orang nyangkain kayak nadanya mungkin. Nadanya. Soalnya saya pernah lihat video, ini lumayan viral. Bagaimana dulu di salah satu di negara mana saya lupa gitu ya. Ada Muslim yang kemudian dibully gitu, dicela sama orang Eropa. Nyelanya begini, Ustaz. You eat Mubarak. You eat Mubarak. Gitu. Eat Mubarak. Dia bilang, you eat Mubarak. Dia jawaban orang Muslim, thank you. Thank you. Oke, you eat Mubarak. Ya, maksudnya karena ya ini masalah ilmu berarti kan, karena ketidaktahuan tersebut. Nah, kemudian dia pikir karena tulisannya Mubarak gitu kesannya kayak keras gitu kan. Padahal kan kalimat kebaikan. Iya, berkah gitu, barokah sebenarnya kan. Kamu dapat barokah itu, seneng lah orang gituin kayak gitu kan. Nah, itu mungkin begitu kali. Mungkin kebanyakan ini mungkin koreksi buat umat Muslim juga para ustadz-ustadznya gitu yang ngomong kafirnya tuh pakai nada. Iya. Kafir lo gitu kan. Iya. Kafir lo gitu. Itu pakai nada seolah-olah kayak condemning gitu kan. Kayak condemning gitu. Kesannya Allah galak banget gitu. Kayaknya kok Allah kayak kasar banget, mungkin itu kali. Jadi mungkin ya secara strategi dakwah juga perlu dikoreksi kalau menurut saya. Ibaratnya biar lebih lembut lah. Kata kafir ini jadi salah satu entry point saya untuk waktu itu belum memutuskan untuk Islam, tapi untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Rasulullah itu. Salah satu itu kuliah hal kafirun la abudu matabudun. Berani amat dia ngomong gini. La abudu matabudun wala antum abiduna ma'abud wala ana abiduna abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Itu ketika saya kuliah hal kafirun. Kenapa? Ya kan? Dulu. La a'budu ma ta'budun. Jadi apa ibadah apa tentang la a'budu ma ta'budun. Jadi
kamu nggak menyembah dan aku sembah gitu. Wala antum abidun nama a'bud. Apa yang kamu sembah itu bukanlah yang aku sembah. Bukan yang aku ibadahi. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku sembah dan aku ibadahi juga berbeda dengan kamu punya. Diulang lagi, tapi yang lucu antumnya diulang. Kenapa bukan anaknya juga diulang juga? Jadi, kenapa tuh? Ya kan? Jadi penekannya begini. Ayo terbuka bahwa kamu tuh seharusnya menyembah yang aku punya gitu. Dua kan? Sebagai penghormatan kepada mereka bahwa kita sayang gitu. Jadi muslim ini sayang. Antum, ana sekali, antum lagi. Antum itu tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhannya ana. Ana tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan antum. Diulang lagi. Antum tidak menyembah ana. Supaya antum berhenti dipanggil kafir. Ayo sembah yang ana punya ini. Kenapa? Karena sebetulnya agama mau mengajarkan yang benar disembah dan diibadahi itu Tuhannya ana. Itu kesana terus itu. 2-1. Kenapa 2-1? Orang muslim tetap menghormati, tidak paksa. Diberikan freedom of choice kepada orang-orang yang kafirun itu. Karena sayang. Wala antum abidun ma'abud. Wala ana abidum adbatum. Wala antum, diulang lagi, diingetin terus. Jadi tugasnya orang Islam tuh mengingatkan kepada non-muslim, kepada saudara kita yang tidak beriman Islam, untuk ayo, udahan jadi kafir, udahan tutupin hal-hal yang nggak benar itu. Buka kebenaran, dan kebenaran itu adanya di tempatku. Ada begitu itu saya urut tuh. Ini salah satu yang bikin saya nangis, Ustaz. Jadi saya ketemu ada satu bagian di dalam nanti bisa kasih lihat ya, Ustaz, Tanakh Scroll, tulisannya TNKH Scroll. Tanakh pakai H ya? Iya, TNKH, jangan usah pakai A. TNKH spasi Scroll, SCROLL. Itu nanti lihat image, lihat gambar. Ada yang 2 gulungan itu, Ustaz. TNKH spasi SCROLL Scroll. Ada begitu banyak kata satu yang artinya itu aneh. Nangis saya waktu itu. Ini salah satu yang membuat, ini salah satu entry point, salah satu poin yang bikin saya menelusuri keislaman. Karena kafir. Berarti benarnya di sana. Apa benar? Kan gitu. Saya urut. Tapi saya urut keislaman bukan melalui tulisan-tulisan Islam, sama sekali enggak. Tapi kalau memang kamu benar, berarti di Hebrew ini ada, harus. Kalau nggak ada di sini berarti kamu bohong, gitu kan? Logikanya kan gitu. Islam bilang, main data juga tuh ya. Harus. Jadi ketika kamu bilang saya kafir karena saya menutupi sesuatu, saya ada sebelum kamu. Kristen dan Keyahudian ada sebelum Islam 600 tahun, bos. 600 tahun, 600 years. Kita udah ada. Terus kamu bilang kami kafir, kamu menutupi. Apa yang kami tutupi? Bahwa kebenaran sebetulnya Islam. Ntar gue cari lo. Wah, sebenarnya beliau dulu apologet di sana sebenarnya. Iya. Gue cari lo. Dari ini apa kebenaran dapat? Nah, saya dapat satu kata yang sambungan mata rantai dari kata kafir. Gini, ketiknya gini di Google kosong lagi, Ustaz. Strong concordance, strong concor dance, strong concor dance, strong spasi concor dance, spasi H besar, huruf H besar, 7 9-nya 3 kali, 7999. Nah, nanti yang paling atas pilihannya Blue Letter Bible, Blue Letter. Ada kan benar? Webnya Blue Letter, klik. Ada 2 yang saya mau kasih ya, seturut dengan kafirun ya, Ustaz, yang membuat hati ini saya hancur karena kitab-kitab saya sendiri dan saya mencintai Rasulullah. Sudah, itu bacanya Shalom. Shalom ya. Geser ke bawah, cari nanti ada bagian yang namanya Brown River Bricks. Blok dari verb ini sampai ke mana? Terus 1 2 3 Arabic terus sampai complete Aramea. Apa udah situ. Enggak. Assyrian Salamu. Sampai Assyrian Salam. Oke. Diterjemahkan. Terjemahannya adalah kata kerja lengkap, bunyi Ibrani akhir ID Jaster, Fenisia, P lengkap, required terutama pada nama diri. Ini masih keterangan semua nih. Aman, Arab
BDB 102201 aman, terjamin, bebas dari kesalahan. 2. Mengundurkan diri. 4. Mengundurkan diri atau menyerahkan diri. Oh, aman, terjamin, bebas dari kesalahan, mengundurkan diri atau menyerahkan diri terutama kepada Tuhan yang mana participle Muslim dan infinite Islam dengan benar tunduk kepada Tuhan. Asyur salamu lengkap. Ini di Injil nih. Di Ibrani ya? Kan tadi kita udah lihat gulungannya itu tadi. Jadi kalau itu dikeluarkan sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. Tapi sudah dikatakan nih Muslim sini. Islam, agamanya yang benar. Islam agama yang benar dan pasrah tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi arti dari salam itu ya pasrah, ya sama ya, aslamu, ya, integrity. Engkau mau jadi kafir, engkau mau jadi agnostik, tutup ini. Buang ini, bakar ini. Kalau engkau agnostik dan engkau kafir, mau berhenti dibilang kafir, dibilang agnostik, ya ikutin aja, itu kan gampang. Berbuat baik tanpa ngikutin itu, ya Anda tidak ada di dalam instansi tersebut. Instansinya apa? Itu. Tapi mungkin udah berbeda kali, Ustaz. Maksudnya apa agnostik yang zaman dulu, sama anak-anak sekarang, yang tanpa dasar satu institusi manapun gitu, sebebas aja gitu maksudnya. Iya. Ya berarti bukan agnostik, bilangnya jangan agnostik. Bukan agnostik ya. Iya. Oh iya, agnostik kan itu agnostik yang tadi lah. Yang tadi. Iya. Kalau diagnostik mestinya justru mendekat kepada salah satu agama ini mestinya kan? Nah itu. Nah kan ini tahu, kan? ya kalau dia bilang agnostik, ya dalam institusi namanya agnostik, justru orang yang mengkritisi Bible zaman itu kan? Iya kan? Mestinya memang kelompok pencerahan itu yang dasarnya adalah tadi nih aslamu ini yang kemudian salamnya. Ayo pilih. Berarti benar kalau bilang agnostik sekarang jadi Muslim mestinya nih. Ya itu yang tulis. Terakhir. Kalau menurut tulisan Hebrew Tanakh ini, ya berarti yang mereka agnostik itu berarti sebenarnya ya Muslim ini ya. Waktu ya kan? ini jelas ya. Ini jelas ya. Apa namanya kalau menurut data dari Ustadz, boleh pro boleh kontra aja. Boleh. Nah, terus ini terakhir nih. Ketiknya gini. Leksikon biasa, leksikon, leksikon spasi Alkitab spasi sabda, sabda spasi 04261. Alkitab sabda ini. Baca dulu judulnya apa? Judulnya Muhammad. Kenapa lembaga Alkitab Indonesia juga menutupi ada ini? Ini yang bikin saya nangis dan langsung bilang. Ini bahasa Hebrew-nya Muhammad kan? Nah, lembaga Alkitab tahu, tapi ditutupi. Berarti covering up something. Berarti pantas gak dipanggil kafir. Di saat itu saya menangis dan saya bilang, Allah, I love Jesus. Allah, I really love Jesus. Bagaimana caranya mencintai Jesus? Ikuti dia. Untuk apa? Untuk jadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah greatest gift of all. Klik Ustaz. Pemberian yang terbesar yang Allah berikan. Lebih daripada uang, lebih daripada harta, lebih daripada ngetop di YouTube, lebih daripada ngetop di TikTok. Percuma itu semua kalau Anda tidak cinta ini. Sudah? Ya sudah dibuka. Nah, gini Ustaz. Nanti dikasih tahu ya ke ininya, ke pemirsanya. Di sini ada tulisan referensi, benar? TWOT, benar? TWOT. Referensi titik 2 okay. ada. Nah, di situ ada 673E, 673D. Ya, benar. Ah, benar ya. Sekarang ditekan yang 673E. Udah. Ada nanti keluar kotak tuh. Ya kan? Nah, ini diblok dari Hebrew-nya. Gitu aja Ustaz, enggak apa-apa. Diblok dari Hebrew sampai satu paragraf root itu ROOT. Aku berhenti jadi orang kafir, Ustaz. Karena aku sungguh-sungguh menikmati hadiah dari Allah. Bukan uang, bukan harta, bukan ketenaran, enggak lah. Tapi cintanya Allah. Wah, luar biasa. Oke, saya baca ya. Boleh, Fadal. Artinya keinginan, kesenangan orang Ugaritik Hamad itu kali ya, menyenangkan tetapi juga mengingini nafsu ASV dan RSV serupa tetapi dalam konteks positif.
11 dari 21 lebih memilih kesenangan yang tidak terlalu ambisius. Kata Arab hamidah berarti pujian dan nama Muhammad berasal dari akar kata. Di sini juga dijelasin berarti sebenarnya. Berarti sebenarnya revelation ya sebenarnya. Iya. Nubuahan Ya. bahwa akan ada seseorang yang namanya Muhammad ini walaupun belum hadir orang ini. Belum. Insyaallah. Dan Muhammad ini adalah yang menentukan nama Muslim yang tadi kita baca, ya, dan keislaman yang tadi untuk mengembalikan orang supaya orang itu membuka semuanya yang tertutup itu dibuka. Yang mana yang gnostos, yang mana yang gnostos dibuka, covering up. Pada saat saya tahu itu saya bilang Islam ini bukan cuma sekedar agama, bos. Masya Allah. Kalau kau tahu Islam, kau memiliki bumi beserta segala isinya. Saya penasaran nih sama jadi larinya saya penasaran sama antum nih jadinya nih. Ibaratnya gini. Tadi yang jelaskan sama Ustadz itu bahwa sekelompok orang yang melihat sebuah kejanggalan yang terjadi di zaman waktu di Romawi itu mengenai bagaimana kemudian penadaburan atau juga mungkin ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa saat itu ada perubahan. Kelompok ini mengatakan dirinya mereka adalah Gnostos karena mengkritisi ini loh sebenarnya yang dikeluarkan, gitu kan. Dan ternyata dari pihak pemangku kebijakan saat itu mengcover it up. Jelas harus menutupi itu. Jelas harus. Makanya kafir itu namanya adalah menutupi kebenaran. Jelas. Ditutupi itu dengan cara dibantai seperti tadi. Dapat nih asik. Bisa coba nyari kesimpulannya aja deh. Dapat. Alhamdulillah ya Allah. Dicoba ditutup dengan cara itu tadi di massacre segala macam. Baik secara physical torture karena zaman berkembang sebetulnya torture itu atau penyiksaan itu masih ada, tapi dengan gaya yang lain. Apa? Misalnya itu kayak privacy assassination, pembunuhan karakter assassination. Itu kan dijalankan sekarang, terutama kepada orang-orang yang membawa orang kepada pengetahuan Gnostos yang benar itu, yang Sofia yang mencerahkan. Itu orang itu akan habis itu. Kainama, ngapain percaya Kainama? Dia penipu, dia nggak pernah sekolah, nggak pernah disekolahkan, nggak pernah jadi pendeta. Dibilang begitu tuh. Lah iya. Gitu. Atau dipaksa antum untuk nggak mengakui itu. Gitu ya kan? Ya kan? Yang ngomong saya soalnya. Sekarang saya kembalikan gini aja. Saya nggak perlu pengakuan bahwa saya pernah sekolah, saya pernah jadi pendeta, nggak pernah. Nggak pernah membutuhkan itu, nggak desperate banget. Nggak pernah membutuhkan bahwa bekas pernah sekolah atau pernah jadi disebutkan pendeta. Orang nggak perlu. Kenapa? Kau lihat gaya saya nggak? Gitu. Ketika saya membawakan ini, ketika saya bilang misalnya, oh saudaraku, biarkanlah, jangan keraskan hatimu. Biar kasih karunia itu turun padamu hari ini, saudaraku. Dia melembutkan hati saudara. Dan dia akan membawa saudara kepada kebenaran yang sejati. Oh, haleluya. Oh ya. Kenapa sampai antum diminta untuk bikin statement nggak boleh mengakui itu? Ya sebagai gambaran bahwa saya mencintai, sayang dan hormat kepada mereka. Oke. Ya untuk yang sering bertanya-tanya ya. Ini selalu udah apa namanya? Ya untuk membuat suasana kondusif. Iya. Harus dong. Ijazahnya mau dibawa keluarin nggak? Oke. Dan sekarang ini menarik teman-teman semuanya. Jadi anggapan untuk mereka yang mengatakan dirinya agnostik berarti sebenarnya mereka sendiri nggak baca sejarah ya, bahwa sebenarnya agnostik itu justru semestinya dia berada di antara either dia berada di Nasrani, Katolik atau juga di Islam. Tinggal itu kan sebenarnya. Karena dulu berasal dari Gnostos dan juga agen. Berarti kalau sekarang kalau hidup tanpa ada penciptaan Tuhan itu ateis saja ya. Lebih ke ateis saja gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin pergeseran nama aja sih sebenarnya guys, pergeseran nama
yang sebenarnya itu bukan, atau mungkin bikin nama baru aja lah ya. Iyalah. Daripada nanti di track sejarah-sejarah ketahuan kalau belum baca gitu kan. Bahaya juga gitu kan. Malu sendiri. Malu sendiri. Nah, saya sekarang penasaran sama antum lah. Oh ya. Nih, kalau boleh. Apa nih? Ya. Kan secara kritik, antum ini kan kritis banget ya, dikritik semuanya gitu ya gitu. Ibaratnya waktu antum tuh belum menjadi seorang muslim sekalipun, Nah. kan juga tipenya juga pun begitu terhadap Islam kan, ibaratnya juga pengen tahu gitu. Oh, iya. Dari mana dasarnya segala macam. Nah, Tadi udah ada sedikit kisi-kisi kenapa akhirnya antum jadi memilih Islam. sebetulnya saya tidak memilih Islam. Islam memilih saya gitu. Masya Allah. Untuk berada di dalam keberkahan. Semua manusia yang diciptakan dari zaman ke zaman, dari awal sampai nanti kiamat pun, itu sebetulnya sudah mendapatkan itu. Apa? Mendapatkan apa? Keberkahan hidup. Masalahnya dia mau nggak mengambil itu. Gini, Islam diberikan kepada setiap makhluk. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alam. Jadi ketika kata alam dimasukkan di situ, maka semua makhluk, termasuk manusia, apalagi manusia. Masalahnya apakah ketika diberikan itu, kita mau ambil itu? Gitu. Kita mau ambil itu. Nah, saya merasa bahwa ketika datang kesempatan itu nggak akan datang dua kali. It's now or never. Jadi ada lagu It's now or never. Knock and the door will be open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this heart of mine. Jadi gini, ada satu tulisan di dalam agama saya dulu. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi kita aja ketuk dulu. Kita yang masih ketuk dulu. Iya, ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari, maka engkau akan dipertemukan, diketemukan. Cari dulu, maka engkau akan dipertemukan. Mintalah, maka engkau akan diberi. Apa itu semuanya? The key, kunci kehidupan. Kunci kehidupan. Dan ketika kunci kehidupan itu diberi, pertama kali ayat yang saya baca itu yang saya bilang pada saat pertama kali kita podcast itu, yang dalam bahasa Aramea. Yesus berkata, "Altit kallon, khafa manakhma etmak Ahmad Muhammadim bi kota khasta bi Allah." Ketika saya ketemu itu saya bilang, inilah kuncinya. Kalau aku ingin mencintai engkau Yesus dan seluruh nabi-nabi sebelum engkau Yesus, dan aku mencintai penciptamu ya Yesus, namanya Bapa itu, maka aku harus mencintai dulu sebagai kuncinya untuk bisa membuka pintu cinta. Baik aku kepada penciptaku dan penciptaku kepada aku. Kuncinya apa? Muhammadim. Muhammadim yang kita baca tadi. Ya. Insyaallah. Ketika orang tahu ini dan saya sudah menyampaikannya, saya akan berani bilang sama Yesus nanti, kenapa masih banyak orang yang menyembah aku Tuhan ya Kay? Apakah kau sudah membagikan pengetahuanmu itu? Yesus sudah, tapi mereka tidak mau ambil. Maka dia akan bilang, silakan kau berkumpul dengan cintamu itu di sana di depan telaga. Aku tidak punya telaga. Kau yang berangkat ke sana karena dia punya telaga. Dan karena dia orang, jadi menempatkan aku pada tempat yang proporsional yang tadi kita baca Barnabe. Aku tidak disalib. Orang yang menjual aku yang disalib. Diserupakan dengan aku. Allah menyelamatkan aku. Tapi namaku jelek, namaku rusak. Sampai nanti Muhammad datang, baru namaku dipulihkan. Silahkan kau ke sana, engkau telah menjalankan tugasmu. Aku datang insya Allah sama istri dan anakku, aku gandeng. Lalu Rasulullah mulai panggil insya Allah di depan telaga Kausar, Ambon, hitam, debt collector. Kau sudah lakukan tugasmu. Sudah Rasulullah, alhamdulillah. Kau tahu bahwa aku sudah melakukannya. Mana anakmu? Ini anakku. Apa yang kau kasih buat anakmu? Insya Allah, walaupun aku cuma ngasih sedikit, tapi dia sekarang sudah 15 juz. Insya Allah. Itu yang pertama kali membuat saya. Sehingga ketika ada orang yang bilang tentang ijazah saya, kependetaan saya, bohong. Saya bilang, aku malah mengasihimu. Penipu, pendusta, pembohong, gak pernah ke Israel. Ya gue gak pusing lah. Karena apa? Aku ambil dan aku menemukan kuncinya, the key itu. Kamu sudah?
Atau kamu masih tutupi kunci itu? Bahkan yang lebih parah, kamu bukan hanya menutupi jalan ke kunci itu untuk dirimu sendiri, orang lain kau tutupi juga jalannya. Ya kan? Seharusnya dia buka itu pengetahuan ini agar bukan cuma dia yang nanti mendapatkan kunci itu, tapi orang juga kan, jemaatnya misalnya. Berarti kan dia melakukan dua kejahatan. Dia menutupi informasi ini kepada dirinya sendiri, ya tak? Dan yang lebih parah, dia membuat orang lain juga tidak tahu tentang informasi ini. Ini jahat namanya. Ya, jahat dong. Jadi ini lebih jahat daripada agnostism dan juga kekafiran. Karena apa? Dia membuat orang lain tidak tahu. Sebenarnya ini karena ini dunia ini isinya waktu ya. Mumpung masih ada waktu, kulik aja kira-kira. Ya. Misalnya nggak meluk juga nggak apa-apa. Tapi kulik, cari aja dulu gitu. Iya. Cari aja dulu gitu. Buka datanya secara fair. Cari dulu kebenarannya gitu. Jangan kemudian langsung apatis dulu gitu ibaratnya kan. Exactly. Tapi itulah di satu-satunya agama di dunia menurut saya saja. Nah, yang di branding buruk nih. Kemudian penduduknya tuh dibantai, diintimidasi, negaranya dijajah. Nah, sah. Cuma Islam gitu. Maksudnya negaranya dijajah, penduduknya dibantai, dihabisin juga nggak ada yang belain, gitu. Tapi kemudian yang dibantai ini juga yang dibilang teroris. Nah, yang buruk Islam juga penduduknya dibantai. Ibaratnya gini, kalau agama ini bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia misalnya, udah habis dari dulu. Iya. Apa untungnya di agama ini udah diburuk-burukin, dipersekusi juga, difitnah, dibunuhin juga, dijajah juga, dibilang teroris juga gitu. Satu-satunya yang di branding buruk biar orang deketin aja nggak mau gitu ibaratnya kan. Exactly. Nah, precise. Jadi sebenarnya coba kita benar juga kuncinya itu ya, buka dulu tabirnya ya. Cari tahu dulu gitu, jangan lu main denger aja gitu. Oh itu jelek, oh ya jelek. Oh indah kawan. Oh indah. Gimana Mak Antum gimana setelah kemudian? Wah begitu, wah itu bagaikan air hidup ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya bilang mayim haim. Jadi air yang hidup, yang air itu bukan cuman air, tapi dia memberikan sesuatu kehidupan, segar setiap saat. Dan ketika kita menghadapi kepahitan, kegetiran dalam kehidupan, ketika kita ada di dalam nama itu, maka itu bagaikan mayim haim, air hidup. Jadi dia menyegarkan dan dia membuat sesuatu bagaikan air yang bergolak-golak keluar mata air. Kita tidak pernah bahkan begini loh. Untuk mengeluh aja kita malu, Ustaz. Bahkan untuk mengeluh aja kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Bapa itu di sorga itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kenapa? Apa artinya? Kita masih harus nggak punya uang untuk bayar sekolah, bayar listrik, bayar air, ganti oli, bensin. Kalau penjaminnya di sana yang punya semuanya ya. Mengeluh aja malu. Ya Allah, aku nggak punya uang. Malu kenapa? Kita mengeluh kepada yang sudah berjanji akan memenuhi segala kita dengan greatest gift apa? Kunci itu gitu. Kan dia udah berkasih kunci itu. Berarti ketika dia kasih, ketika kita buka pintu itu, semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Kau tidak lihat uangmu banyak bermiliar-miliar, gepok-gepok kayak video-video sekarang lagi dimasukin kulkas. Nah, it's nothing. It's nothing. Saudaraku, aku mau bilang it's nothing. It's nothing. Tapi kalau Islam udah ada di hati, you need nothing. Yeah. Because you have all. Because you already have all. Every single time you see your son, every single time you see your wife, every single time you meet your elder brother atau your father-in-law, your mother-in-law, you can visit your mother and father grave. Itu kekayaan yang luar biasa. Orang kaya sekaya apapun belum tentu dia punya kesempatan yang baik untuk datang lihat kuburan emak bapaknya kalau udah meninggal. Ayo. Yeah. Ketika kita bawa bunga itu, datang ke kubur mami papi yang masih ada salibnya segede lem gambreng. Apakah ada orang kaya yang bisa seperti itu? Rutin datang, Mam, Muslim nih,
datang ke kubur maminya yang salib. Lalu kita buang bunga itu. Itu kekayaan yang come on. You cannot buy it with the whole world money. Enggak ada. Ini kejadian mirip banget dengan apa yang terjadi waktu di bulan Oktober kemarin. Oh, apa tuh? Ketika kejadian Palestina. Oh iya. Ada artis besar, ya pemain salah satu sitkom besar di Amerika, terkenal, punya uang banyak, fame dia dapat, tapi hidup dalam tekanan, kemudian dalam tekanan tersebut dan dia meninggal dalam keadaan stres gitu. Sedangkan warga Palestina kekayaan nggak ada, air aja nggak ada, listrik nggak ada, nothing gitu. Harapan cuma Allah doang. Tapi dia cepat sholat dibunuh, diterima aja. Kayaknya hatinya kayak penuh. Yang punya duit banyak kayak kosong. Jadi Palestina ini kayak hatinya penuh. Nggak pernah ada kata-kata hujatan ke Israelnya. Cuma hasbunallahu wa ni'mal wakil tetap ada. Digituin doa selalu. Anaknya meninggal doa. Dia begini doa. Semua soalnya emang destininya kayak gitu, oke. Kayak they have it all gitu kayaknya, benar. They have it all because what? Every single time they face the situation that they lost their children, they really believe and have faith. Itu yang terutama, have faith. Apa itu? I will meet you in Jannah. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berislam. Wallahi, tidak dimiliki. Even orang Kristen bilang, aku kalau mati masuk surga. Tapi ketika ada salah seorang keluarganya yang mati misalnya, nangisnya kayak apa coba, meraung-raung. Tidak, aku ketemu dia lagi nggak? Aku nggak tahu gimana nasib. Aku nggak tahu. Sampai itu dibikinin jas, dibikinin peti yang bagus. Supaya bukan itu. Kalau orang yang beriman, sabar. Karena itu cuma perbedaan fasenya aja. Sedih sih ya, maksudnya. Sedih ya wajar lah sebagai sedih manusia. Yang wajar-wajar aja. Wajar. Tapi ada satu keyakinan apa? Ketika engkau tewas ya putraku sebagai seorang mujahid. Yang berjihad di jalan Allah, engkau meninggal dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sebetulnya kematian itu bagimu adalah hadiah yang terindah. Kenapa? Pertama, untuk engkau hadiah terindah karena langsung automatically. Yang kedua, ada jaminan buat aku. Kenapa? Karena engkau sudah ada perwakilan di sana. Aku sudah punya perwakilan kamu di sana. Insyaallah. Nanti kamu panggil aku. Karena aku haba. Dia udah bisa memberikan syafaat kepada 60 orang terdekatnya kan. Makanya teman-teman semua ya mungkin ya di sosial media kita itu memang banyak yang video, banyak yang di ban gitu ya. Karena banyak kebenaran yang kembali lagi ditutupi ya. Lagi di covering up lagi sama Meta kan, ditutupi lagi gitu ya. Benar juga gitu. Kenapa di ban, kenapa ditutup, nggak boleh di reveal gitu? Karena ya takut kebenaran itu terspread gitu. Allahumma sholli wa sallim. Karena setiap yang meninggal orang tuanya mesen ke anaknya. Salam ke Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Salam apa papa kamu salam nanti papaku juga ya gitu. Salamin, pastikan. Ya Allah. Bayangin yang si wartawan yang anaknya, istrinya nggak ada yang sampai kejer nggak dia, anaknya meninggal, istrinya meninggal, keluarganya meninggal, rekannya meninggal, si Walid siapa namanya, Walid siapa gitu namanya, yang sekarang ini mungkin bisa dijadikan superhero-nya dunia karena dia udah bertubi-tubi semuanya masih kerja. Dia bilang satu persatu tolong ingat saya gitu, salamkan ke saya kepada Rasulullah. Allah. Ya keyakinan yang segitu kuat ya gitu ya, bahwa nothing. Maksudnya nggak ada yang lebih dari cintanya Allah. Nggak ada yang lebih dari cintanya Allah. Ini yang bisa bikin kita hidup aki-ari. Kita bisa survive sampai detik ini apa? Karena cintanya Allah. Maka itu jangan pernah mengeluh. Mari kita kabarkan terus. Supaya apa? Supaya ini tidak stop di kita. Sampaikan terus. Walaupun orang cercakai nama, walaupun orang bilang penipu, pembohong, saya nggak peduli. Kenapa? Karena tujuan saya untuk sampaikan ini. Sampaikan ini. Supaya nanti aku bisa bertanggung jawab kepada Rasulullah ketika aku mati nanti. Supaya nanti anakku gak malu menyebutkan itu abakku. Gak malu dia. Kalau enggak dia malu nanti. Kenapa? Abakku tahu tapi dia gak kasih orang-orang ya Rasulullah. Malu dia. Di depan anakku, istriku dan semua nanti cucu-cucuku insya Allah. Tahu tuh abak. Walaupun dia hitam hidupnya susah. Tapi dia cinta sama Rasulullah. Modalku cuma itu aja. Demikian Ustaz. Insyaallah.
Ini deep banget sih guys. Ibaratnya banyak yang muslim yang lahir juga belum tentu ada tertanam sedalam itu gitu seperti beliau nih. Jadi kalau kita pikir ya ibaratnya hujatan atau lemparan tombak seperti apa juga ke beliau gitu. Misalnya kayak wah ngomong apa penipu apa segala macam ke beliau. Dia ngelakuin ini, beliau ngelakuin ini buat Allah, bukan buat yang ngomong. Jadi terserah kalian mau ngomong apa, lu ngomong sejelek apa ngomong aja nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang saya kasih untuk tamu-tamu kita, Ustaz, ada kata-kata yang gimana itu pasti akan kita coba ini kan, ibaratnya untuk enggak lah buat tamu kita. Ini enggak layak untuk itu. Tapi tetap misalnya ada gitu ya. Itu pun nggak pengaruh juga buat antum sebenarnya. Nggak ngaruh buat antum ya. Karena bukan dia tujuannya antum untuk ngelakuin ini kan. Waduh, Insya Allah. Guys, ini sebenarnya buat siapa aja yang berada di dunia dakwah emang nggak gampang. Iya. Ya pasti banyak obstacles atau hambatan. Emang itu yang menjadi apa namanya jalannya nggak pernah mulus karena seperti itu ya. Dan kalau bikin channel, kalau mau langsung dapat algoritma bagus, bikin aja prank kan gitu. Bikin aja obrolan gimana sambil ngerokok sambil minum. Bisikin aja kalau mau gitu kan. Emang tujuannya viewers gitu ya. Jadi kalau lihat mungkin akun-akun yang memberikan edukasi, itu pasti viewernya nggak akan sebanyak yang lain. Gitu. Biasa-biasa aja. Gitu. Tapi yang dilihat siapa yang masih tetap di situ. Insya Allah mudah-mudahan. Waduh, ini pembelajaran banget ngobrol sama beliau nih. Ini mesti ini saya penasaran sebenarnya. Apa namanya? Aduh, beliau ini bisa sampai kemudian sengulik ini, kemudian mestinya beliau ini berada yang nembakin umat Islam mestinya ya, tapi justru akhirnya dia ada di sini gitu untuk kemudian memberikan apa tameng-tameng dari pembelokan akidah nih, masya Allah. Insya Allah. Serangan tentunya luar biasa dong antum. Insya Allah. Masya Allah, tapi ya saya nggak nganggap serangan lah, nggak biasa aja itu. Biasa. Gitu. Tapi pernah ada ancaman gak sih? Ada lah. Tapi biasa aja gitu ya. Ya wajar lah, mati kau atau biasa lah. Biasa aja. Siapa sih yang menyadatin antum waktu itu? Namanya almarhum Profesor Saiful di Masjid Agung Sunda Kelapa, dengan disaksikan waktu itu ada Pak Quraisy, Masya Allah. Dan Ustadz Anwar Sujana, Ustadz Profesor Kamil, dan waktu itu ada keluarga Pak Aksa Mahmud di sana. Di sana semuanya. Ya, di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Sunda Kelapa ya. Ya, tanggal 26 Agustus tahun 2009. Terus bagaimana tanggapan lingkungan antum itu? Ya, hancur, pecah. Wah, udah rusak. Kalau bagaimana tanggapan keluarga ketika berapa tahun yang lalu keluar antum udah kemudian berada sebagai orang yang menjadi proteksi pelurusan akidah gitu, pasti tambah dong keluarga banyak yang kontra. Tapi mungkin sekitar itu waktu itu, jadi dari 2009 tuh sampai mungkin 2014 ya. Berapa tahun itu? 2009, 5 tahun. Lalu sempat ada kontak 2015, terus putus lagi. 2017, pokoknya sebelum Covid baru ini sama kakak. Baru damai. Kontak bagus ya, bagus sama kakak. Dan kakak sayang sekali sama saya. Dan saya juga sayang sama mereka. Karena papi mami udah nggak ada kan. Waktu pas papi meninggal, saya pulang. Lalu mami meninggal juga saya pulang. Tapi ya orang udah tahu gitu, karena saya sebetulnya dianggap bukan bagian lagi dari keluarga gitu, karena kan saya Islam ya apa, saya bilang ya itu yang benar gitu, itu yang benar. Ketika saya ditolak dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga karena saya Muslim, ya saya bilang ya itu yang benar. Maksudnya gimana? Ya saya menghargai pilihan mereka karena mereka hidup dalam tatanan yang begitu. Justru aneh kalau saya Muslim lalu diterima baik-baik, terus aneh ini. Karena apa? Karena saya berpikir kalau saya dibaik-baikin ketika saya sudah syahadat, apakah mungkin saya ingin dibuat balik lagi kan gitu. Tapi kalau tanggapan mereka keras terhadap saya, berarti saya ada di jalan yang benar dong. Malah tambah yakin jadi. Iya, justru itu yang harus mereka lakukan. Nah sekarang jalin baik, dan alhamdulillah keluarga bisa menerima keberadaan saya gitu. Karena
sampai kapanpun mereka nggak akan pernah bisa buang saya darahnya gitu, saya adiknya gitu kan, ya kan, saya nggak bisa bohong gitu, nggak bisa dibuang. Ya semuanya itu manusiawi aja lah, human lah, nature lah. Jadi kalau ada yang sudah syahadat terus kayaknya hidupnya tersiksa banget, dipukulin itu wajar lah, olahraga, anggap aja berkah olahraga sore lah. Ya, iya kan, orang yang tinju aja kita bengep kok walaupun udah pakai itu helm. Jadi kalau timbang dipukulin terus mulai mengeluh, nggak ada uang, dibuang dari, jangan mengeluh. Kenapa? Ya memang itu harus dirasakan, harus dilewati. Iya, memang pressure yang membentuk manusia. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar, benar. Karena pelaut yang tangguh itu terbentuk dengan ombak yang tinggi. Iya. Pejuang yang hebat, petarung hebat itu terbentuk dari gelanggang hebat. Oh jelas. Nggak mungkin dari tidur kemudian tiba-tiba hebat. Iya. Kan? Pukul-pukulan antum di ring MMA itu, di cage itu, di baru kandang jadi pemenang itu. Kan gitu. Ya nggak mungkin. Anda harus fight dari awal. Benar. Punya badan yang bagus harus dengan latihan yang kuat kan emang. Habib itu sama papinya gulut sama beruang mana? Beruang. Iya. Supaya engkau ketika menghadapi manusia yang attitude-nya as a animal, you fight the animal. You are not fight human. You are fight the animal. Every single time you insert the ring, you fight the animal, bukan manusia itu. Kalau manusia ya permisi ya, itu manusia. Pukul pipinya boleh, itu manusia. Tapi kan di gelanggang nggak ada, ya kan? Iya. Misalnya ketika misalnya dua orang karateka, Hajime udah bunyi, you fight as an animal, gitu. Iya, benar. Tapi ternyata saya dapat hikmah yang lain, bagaimana beliau yang sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang saya sih, kalau sebelum menjadi seorang muslim akan sulit untuk bisa masuk sini, karena kan ibaratnya tipenya yang mau cari kelemahan gitu kan, yang nyari crack gitu ibaratnya. Ya, betul. Ini mirip tamu kita kemarin sih sebenarnya, nyari crack malah masuk dalam itu gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita ingatkan kembali bahwa ini adalah pembahasan dari sudut pandang muslim. Untuk teman-teman yang mungkin nggak sependapat, nggak apa-apa juga gitu buat kita bebaskan. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk teman untuk tetap nonton, itu juga nggak masalah. Ketika pemaparannya beda dari pandangan Anda, itu hal yang biasa ya, hal yang sah-sah aja. Kira-kira monggo silakan dicari tahu yang benar seperti apa kan gitu. Siapa tahu itu akan membuka satu tabir baru, dan kalau saya kata Ustaz tadi bahwa siapa tahu akan mendapatkan kunci baru yang sebelumnya kita belum dapatkan. Gak mesti harus jadi muslim dulu ya ibaratnya untuk lihat itu ya. Jazakallah khair Ustaz waktunya. Wah, iya, sehat selalu akhi. Tadi ya banyak kayaknya yang saya mau catat, ini bisa jadi topik berikutnya nih. Insya Allah. Beliau nih sukanya ngasih teaser gitu ya. Kita itu belum. Aduh. Ini kita jujur baru tahu teman-teman ya. Mungkin banyak nonton baru tahu bahwa agnostik sebenarnya adalah sebuah pemaparan yang barusan kita dengarkan. Yang kita tahu selama ini sebenarnya berarti salah. Ya itu tanpa dasar aja gitu. Atau mungkin ya ateis aja kali gitu. Atau bikin nama baru lah gitu ya. Iya. Waduh. Barakallah. Berarti baik sekarang kita jadi gnostikon ya. Gnostis. Gini ya, kita gnostis ya. Gnostis ya. Oke, jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan share banyak-banyaknya. Mau dipotong-potong buat TikTok juga nggak apa-apa. Monggo silakan ya. Kita akan minta klaim apa-apa nggak akan kita minta. Monggo. Kita kan makin banyak yang nonton, makin banyak yang dapat manfaat. Amin ya Allah. Ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jazakallah Ustaz waktunya. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga antum terus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Dzal Jalal wal Ikram. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.